kreatif, seru Masih banget semangat ya, Oh, kamu ya? semangat. Hah, iya. Wow, Soalnya kalau bentar jeda lagi, iklan- bentar lagi betul, buka. jeda iklan kita ngobrolnya panjang ini soal tadi ya. Apalagi Reta ini memang harus banyak dikasih tahu nih Ustazah ya. Anak-anak Masih milenial banyak kayak dia masih belajar. bandel ya. Ramadan tahun ini, Tan. Sekali lagi, Tan. Kita berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Kita perang nih sekali lagi. Nah, Ustaz, ya. perang Perang ya. melawan virus corona ya. COVID-19. Tapi ini juga perang loh. Melawan hawa nafsu toh. Melawan virus corona. Oh iya, iya udah tak bilangin tadi toh. Nah, ini sebenarnya banyak yang bilang, Tan. Ini sebuah ujian atau azab, Tan, sebenarnya, Tan. Bagaimana kita menyikapinya, Tan? Kalau saya lebih pada keperpihakan yang positivistik, yang positif. Artinya kita diuji. Diuji tadi. Iya. Dan kita nggak masalah juga membangun itu pada persepsi diri. Ya Rob, terima kasih engkau uji. Kalau engkau uji kan berarti kita percaya diri nih. Bukan sok-sokan. Kalau di hadapan Allah kan percaya diri boleh nih. Kalau di hadapan manusia yang kemudian sombong, ini diuji. Bukan azab. Ya kita ini boleh self confident. Nah, bagaimana munculnya itu lalu menjadi produktif. Satu apa misalnya? Ya Rob, kalau orang diuji berarti kita bersabar. Ya, dan tidak adalah kemudian apa innama yuwaffas sabirun illa ajrun bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu tidak ada yang layak untuk ganjaran kecuali apa? Bighairi hisab, ajrun, pahala yang berlipat, yang tak terhingga. Dan memang mabuk, berat gitu. Kita loh pengen belanja gitu harus pakai masker, sanitizer dan lain sebagainya. Saya ini nyuwun sewu ini sama istri sama anak-anak. Udah 3 bulan nggak ketemu orang tua. Orang tuanya kita minta sabar. Saya sabar, kangen banget. Ini loh, nih udelit putu gitu. Ya, jadi memang sabar itu memang tidak mudah dan itu sendiri Allah yang menyatakan itu. Ya, wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khosiin. Jadi kita itu harus apa? Jadi harus menjadikan sholat dan sabar itu jadi penolong dan itu memang berat. Oke. Nah, kecuali bagi orang-orang yang khosiin tadi, yang khusyuk tadi, yang benar-benar yakin pada Allah, yakin dengan hari kembali kepada Allah. Betul. Ya. Padahal sabar tuh padahal simpel ya, tapi kok berat sekali Iya, ya. berat kalau kita ngelakuinnya gitu, tapi enggak ya, Padahal enggak berusaha. Gampang kalau kita cuma nulis quotes gitu ya. Sabar, Sabar gitu ya. adalah apa adalah. gitu, betul. Nah, Reta apa nanya? Enggak, tadi soalnya aku mau menambahkan kalau tadi kan Oh, Ustaz menambahkan ya? enggak, Oh, yang mana mau nyelah Oh, tadi bener. loh. Ya, Apa-apa. Jadi gimana? bahwa Ustaz sama orang tuanya kan nggak ketemu 3 bulan gitu ya Ustaz. Yang penting tuh kalau orang tua yang di rumah itu yang penting tuh teh ya. Oh iya. Kamu paham nggak sih? Ngomong apa? Ya, saya lagi lihat yang itu loh, yang THR. viral itu loh, THR. Oh iya betul. Gitu. Rapoponang, rapalik. Ya, yang penting teh. Ya. Iya, THR, gitu ya. maksudnya. Ya, namanya itu kan juga salah satu untuk apa namanya menyenangkan hati orang tua ya, Iya. Ustazah ya. Ini tetap disantuni kan nggak masalah. Ya, yang penting tuh itu nggak ketemu dulu nggak apa-apa. Betul, tapi ngomong juga Bu, ini saya juga ODP ya, Orang duit pasangan. Wah, enak banget ya. Kalau saya ragu pasangan Oh, iya, soalnya juga gitu. dong, ya. Nah ini kalau merujuk dari Sirah Nabawiyah, Ustaz, ini mungkin bagaimana kita harus menghadapi wabah. Nah, apalagi Ramadan ini masjid jadi sepi. Nah. Kerumunan orang ibadah juga hampir nggak ada. Pada saat di zaman Rasulullah juga ada ya tadi ya, masih Iya, wabah iya. yang betul-betul sampai seperti ini ada Ya. Ustaz? Memang fase itu kan sama ya, periode ujian itu kalau kita tinjau dari Qissatul Anbiya itu hampir sama periodenya. Begitu kemudian ada wabah, nanti dimunculkan kebaharuan hidup lagi begitu. Dan di masa Rasulullah juga demikian, di masa Umar bin Khattab juga demikian. Bahkan sampai kemudian orang-orang pemimpin gubernur yang dicintai itu meninggal karena wabah. Lalu mensikapi bagaimana? Ya kita mensikapi sebagaimana para anbiya, para sahabat. Hal yang menarik adalah dalam konteks sekarang ini yang banyak khilafiyah nih perdebatan. Tolong kita itu bedakan antara keyakinan dan kekonyolan. Gitu. Keyakinan bahwa memang Allah yang hadirkan wabah virus itu, tetapi juga jangan konyol bahwa kemudian hanya berpasrah kepada Allah. Karena Allah berada di dalam sunnahnya itu. Siapapun hambaku mau agama Islam atau tidak, dia mencuci tangannya dengan bersih dengan sabun, maka virus itu secara sunatullah dia akan hilang. Kalau muslim baca bismillah tapi kemudian tetap tidak menjaga kesehatan, ya tetap sakit. Kita mau sholat, kalau tidak kita makan ya tetap lapar.
kita itu berdoa, ya Rabb kenyangkan saya, tapi makanan kita tidak masukkan ke dalam mulut, tetap kita bertabrakan dengan hukum alam itu sendiri. Dengan konyol gitu ya. Tadi maka bismillah lah para sedulur semua ya toh, para sahabat-sahabat semuanya, kita yang muda-muda terutama nggak usah terlalu ngeyel lah. Secara rujukan agama jelas, secara otoritas pemerintahan sudah jelas. Kurangi dulu ke masjid, kurangi kerumunannya itu. Ustadz nanti kebiasaan buruk, enggak lah, orang selama ini juga jarang ke masjid. Guyon ya. Tapi maksudnya proporsional, nggak usah Idul Fitri. Itu juga sunnah. Ya, tarawih itu sunnah. Ya, jangankan yang sunnah, fardu kifayah kita sholat Jum'ah dan jamaah itu saja. Kita boleh dan di rumah. Stay at home. That's the best for us today. Itu yang paling baik. Gitu. Ustadz ini udahlah nggak usah banyak nanya, jadi Bani Israel baru gitu. Orang-orang yang seperti itu ya ada jangan jelas kok. Tapi MUI ini paling ini kepentingan apa? Orang itu semuanya punya kepentingan. MUI kemudian punya kepentingan supaya umat Islam ini tetap dalam koridor yang tepat. Ya, pemerintah punya kepentingan ini, iya pasti punya kepentingan rakyatnya tetap baik gitu. Kurang apanya Amerika Serikat di New York, di macam-macam itu, kurang apanya Italia, Spanyol dan lain sebagainya, termasuk di Eropa. Mereka negara-negara yang maju, mereka negara-negara yang jauh lebih beradab di dalam tata aturan hidup, terpapar habis. Apalagi kita atas nama agama dan lain sebagainya. Saya tidak menyalahkan perkumpulan agama mana itu, tapi nyatanya menyebarkan banyak hal yang kemudian terpapar COVID ini. Nah, dari situ pemilih otoritas dalam hal ini adalah kesehatan medis, lalu pemerintah, lalu ulama. Nah, kita sebagai rakyat sami'na wa ta'ana semampu yang kemudian kita bisa lakukan. Asik kan? Lalu kita minta kepada ya Rabb, ini yang baru bisa kami laksanakan. Niat kami ingin ke masjid, tapi karena ada kondisi begini dan engkau hadirkan itu, izinkan qalbu kami yang mu'allaqun fil masjid. Asik. Jelas ya Taya? Iya, maksudnya tuh Islam segampang itu, kenapa kita masih ngeyel gitu ya? Gampang, kita aja yang buat sulit. Biasanya ngeyel tuh yang muda atau yang tua? Atau semua? Muda saya rasa. Enggak ya, kamu berdasarkan apa ya ngomongnya? Iya, belum ada risetnya ya. Milenial, saya kolonial dong waktu itu. Nah ini Ustadz, kan dalam Al-Quran juga disebutkan taatlah pada perintah Allah, pada Rasulullah dan pemimpin negara. Tapi kalau dalam hati merasakan ada ganjalan ya, ganjel gitu ya Ustadz, misal tetap pengen tarawih bersama di masjid, sholat fardu di masjid, bagi-bagi sembako di jalanan, bagaimana sebaiknya tindakan Ya kita itu seperti jihad tuh. Jihad ya. Jihad ya? Iya, jihad finafsi. Termasuk Mas Sheila misalnya senang dengan seorang perempuan itu sampai ya Allah tidak mengatakan dan mati, itu jihad. Jihad Ustaz. Jihad. Jihad tuh. Saya gitu aja ya. Apa itu? Gitu ya. Tak ya kan? Ojo ngomong itu jihad. Oh, Ya. masuk dalam kategori jihad. Itu termasuk jihad. Dia punya mahabbah yang luar biasa, mengekang itu sampai dia mati. Itu termasuk bagian dari. Nah, bagaimana kemudian kita punya keinginan masjid, lalu kita jaga, kita punya ngabuburit dan sebagainya. Ya Allah, kalau ini bagian dari kami mengekang keinginan itu, bahkan menentang, itu juga bagian dari jihad. Termasuk kita kadang itu bantah-bantahan sama orang tua, sama guru mah nggak usah dibantah, walaupun sebenarnya dalilnya lagi kurang pas, namanya juga guru itu udah sami'na wa ata'na, dalam hati salah tapi itu dalam batin itu nggak masalah. Istri juga begitu ya, walaupun ada di depan istri ya. Tapi kalau kalau itu ditahan itu bagian ya. menjadi nafsu. Kalau bagi-bagi sembako bagi situasi bagaimana kemudian dengan sembako dengan cara yang elegan. Ya, Ada nggak alternatif jalan? Kirim Gojek gitu ya. Jadi bagi-bagi sembako gimana Tan? Ini kan banyak yang terkena dampak corona ini ya. Kita tahu masyarakat juga sampai kelaparan. Gitu ya. Itu kata kuncinya adalah di kerumunan. Bagaimana kemudian kita memangkas penularan itu. Contoh begini, Ustadz, kita ini nggak itikaf nih di masjid. Siapa yang nggak boleh itikaf ke masjid? Tapi jangan waktu Jumatan bergeruduk begitu. Coba kita tantang dah ke masjid jam 2 malam. Jam 1 malam kosong tuh masjid. Itikaf sana. Bagi sembako udah tengah malam kamu sembakoin kayak Sunan Kalijaga tuh. Taruh di masjid, tok di rumahnya. Tok, Pak sembako, pelencing gitu.
bukan lalu dipoto. Iya. Ya, Wah, saya ya nggak hari. sangka Ya. saya jam 2 aja tadi. Udah bagus sih. Oh, kalau nuwun dikira maling. Maling ya, maling sopan ya. Ya kelihatan lah Sopan, ya. dari suaranya ada kelihatan. Ini kayaknya yang perlu disantuni kok malah nyantuni. Kenapa Mas Buten saya si Mawon Mas itu? Tapi saya mau ngasih wajahnya memang auranya aura itu ya. Lucu ya. Oke, luar biasa. Nah, Ustaz mungkin yang terakhir dan Ustazah mungkin kita minta doa sekali lagi ya dari Ustadz untuk Kita agar semua supaya ya. wabah ini cepat berakhir dan pastinya teman-teman ngopi yang ada di rumah sekali lagi menjadi info yang bermanfaat ya Benar. untuk kita semua di episode kali ini bersama Ustadz dan Ustazah ini luar biasa. Bersama Ustadz dan Ustazah terima kasih untuk doanya ya. Semoga sekali lagi kita cepat ya untuk bisa beranjak dari pandemi wabah Iya, dan corona tetap ini bersabar ya. dan Nusantara kembali lagi. Amin, Ya. amin, Bisa amin. bersama-sama pokoknya ya. Oke. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita pamit ya. Terima kasih untuk teman kopi yang sudah menyaksikan kita dari Ya, jam jam 3 sampai 3 jam sampai jam 4. 4. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Ini adem ya. Kalau memang Ramadan ini memang harus diperbanyak memang episode seperti ini Iya, tak ya. bener banget. Betul, insyaallah. Nanti kita kembali lagi pekan depan ya. Saya pamit ya. Ya, Reta, dan saya juga pamit. Ustazah dan Ustazah kembali lagi berarti minggu depan di Ngopi Ngobrol Pena Inspiratif. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.